Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala bisa melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Fiqh Dakwah wa Tazkiyatun Nafs karya Syekh Dr. Husain Ibnu Auda Al-Awaisyah hafidhahullah Ta'ala. Dan judul yang akan kita baca sekarang, Ad-Du'a Thamaratul Amal. Doa itu adalah buah dari amal. Allah Ta'ala berfirman, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan, tidak akan peduli kepada kalian Rabbku seandainya bukan karena doa-doa kalian. Nabi SAW bersabda, Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan beliau juga bersabda, afdalul ibadah ad-du'a. Seutama-utama ibadah adalah doa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akramu 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Inna man yata'ammal hadhihi nusus. Sungguhnya orang yang memperhatikan dalil-dalil ini, yajidu anna du'a sababun fi naili mahabbatillah. Dia akan mendapati bahwa doa itu merupakan sebab untuk meraih cinta Allah Ta'ala wa ridwani dan ridhonya. Walau lahu lama kana Allah subhanahu ya'ba'u bina. Kalau bukan karena itu, Allah niscaya tidak akan peduli dengan kita. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna du'a akramul ibadat wa afdaluha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa doa itu adalah semulia-mulia ibadah dan yang paling utama. Falimada hadiah doa bihadil manzilah al-azimah. Kenapa doa meraih kedudukan yang agung ini? Inna doa huwa tawajjuh al-abd biqalbihi. Sungguhnya doa itu adalah pengarahan hamba dengan hatinya dan juga lidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menghadapnya hamba dengan hati dan lisannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lil mu'afati fid dunya wal akhirah, akan mendapatkan afiah, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Walikasbi mardotillah, dan untuk meraih ridha Allah. Kemudian wadukhulal jannah, dan juga masuk surga. Wadukhulil jannah wa zahzahati anin nar, dan dijauhkan dari neraka. Wa kam tuliyat alal masami' min ayati targhib. Berapa banyak dibacakan di pendengaran-pendengaran dari ayat-ayat motivasi. Wa dzikril jannatin na'im wan na'im, dan penyebutan surga yang penuh kenikmatan. Surga-surga dan kenikmatan-kenikmatan. Al-mukim, yang kekal. Walakin, akan tetapi, malladhi janahu Abu Jahal, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dari kejahatan. Wa aidan taqra'u al-adhan, dan juga mengetuk telinga-telinga ayatul adab, ayat-ayat tentang adab, wa tarhib, dan yang menakut-nakuti, wal wa'id, dan ancaman. Fama huwa hadda Abi Lahab. Kemudian apa
bagian dari Abu Lahab, minan najati minha, dari keselamatan darinya, wa huwa yu'ridu anha, sementara dia berpaling darinya. Wa hakadha tabdu athimar jaliyah syahiyah wadihah, begitulah akan nampak buah dengan jelas dan nyata hina tuqra'u ayatun nar, ketika dibacakan ayat-ayat neraka, fayata'awwadu minhal abdu wa yastajiru, maka hamba itu berlindung kepada Allah Ta'ala darinya dan meminta perlindungan. Wa tutla ayatul jannah, kemudian dibacakan ayat-ayat surga, fa yas'alullaha, kemudian minta kepada Allah Ta'ala an yakuna min ahliha, agar menjadi penduduknya. Bal innal abda la yuwaffaqu lid-du'ai aw istijabatihi, bahkan sungguhnya hamba tidaklah diberi taufik untuk berdoa dan dikabulkan atau dikabulkan, in lam yakun mukhlisan shadiqan, kalau dia tidak ikhlas dan jujur dalam berdoa. Dzalika li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Tidak mungkin Allah akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kemudian walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Jud'an, tentang Ibnu Jud'an, maka beliau berkata, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilu rahim. Ibnu Jud'an itu dulu di masa jahiliyah menyambung rahim, wa yut'imul miskin, memberi makan orang miskin. Faldzaka nafi'uhu, apakah itu memberi manfaat baginya? Maka kata beliau, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat baginya. Innahu lam yakul yauman, karena dia tidak pernah berkata satu hari, rabbighfirli khoti'ati yaumaddin, wahai Rabbku, ampuni bagiku kesalahanku pada hari pembalasan. Jadi nggak pernah berdoa, jadi nggak bermanfaat kebaikannya. Faina adamu tawajjuh biddu'a lillahi, sesungguhnya tidak menghadap kepada Allah dengan doa, qad khalladabna Jud'an finnar, sungguh telah menjadikan Ibnu Jud'an kekal di dalam neraka. Li'annahu lam yakul yauman, karena tidak pernah berdoa suatu hari, rabbighfirli khoti'ati yaumaddin, ya Allah, ampuni Rabbku, ampunilah bagiku kesalahanku pada hari pembalasan. Wa hada yaj'aluna nafhamu qaulahu ta'ala, ini yang menjadikan kita memahami firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berfirman Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Walamma kana du'a'u wal ibadah, tatkala doa itu adalah ibadah, kana adamuhu al-kufru wal istikbar, maka tidak mau berdoa adalah kekafiran dan kesombongan. Wa amma sya'nul anbiya wal mursalin, adapun keberadaan para nabi dan para rasul, wal muttaqin, dan orang-orang yang bertakwa, fid du'ai, di dalam doa, fa'adhimun, maka sangat agung. Fahum yusari'una wa yusabiquna lahu, mereka bersegera dan berlomba untuknya. Wa yahrisuna alaihi, bersemangat atasnya. Fahuwa ghidha'uhum, itu adalah makanan pokok mereka. Wa dawa'uhum, dan obat mereka. Wa hayatuhum, dan kehidupan mereka. Wa bada'an aqassa ba'da qasasil Qur'an fi hadal amr, dan setelah aku mengisahkan beberapa kisah-kisah Al-Quran dalam perkara ini,
uridu an uwajjiha soalan, aku ingin mengarahkan pertanyaan, nakhtabir fihi anfusana, untuk menguji diri kita masing-masing, wa naltamisu mawaqi'ana minal iman, dan untuk mencari atau mengetahui posisi kita di dalam keimanan. Hal nahnu tutla alaina ayat, apakah kita dibacakan kepada kita ayat-ayat min surati Ali Imran, dari surat Ali Imran, wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah subhanahu, idh qalat imra'atu Imran, ketika berkata istri Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara, wahai Rabbku, aku bernadar untukmu apa yang dalam perutku sebagai orang yang dibebaskan, fataqabbal minni, itu sebagai persembahan, fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar maha mengetahui. Falamma rada'atha, ketika dia menyusuinya, qalat Rabbi inni wada'tuha untha, rada'atha, ketika wada'atha, ya, ketika melahirkannya, qalat Rabbi inni wada'tuha untha, dia berkata, wahai Rabbku, sungguhnya aku melahirkannya dalam keadaan wanita, dengan jenis kelamin wanita. Wallahu a'lamu bima wada'a, dan Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ini dalil tegas ya, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku beri nama dia Maryam. Wa inni u'iduha bika, dan sungguh aku meminta perlindungan kepadamu untuknya, wa dzurriyyataha, dan juga keturunannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terajam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Rabbnya menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, kemudian menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, kemudian dipelihara oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Zakaria masuk kepada Maryam, al-mihraba, di dalam mihrabnya, wajada 'indaha rizqa, dia dapati di sisinya ada rizki, ada buah-buahan. Qala ya Maryamu anna laki hadha, dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini? Qalat huwa min indillah, kata dia dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batas. Hunalika da'a Zakaria rabbah, maka di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau mendengarkan doa. Fanadathul malaikatu, maka malaikat pun menyerunya, memanggilnya, wa huwa qa'imun yusalli, sementara Zakaria sedang dalam keadaan berdiri salat, fil mihrab, di mihrab. Anallaha yubasyiruka bi Yahya, bahwasanya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan kalimat dari Allah, wa sayyidan, dan pemimpin, wa hasuran, wa nabiyyan minas salihin, dan dia adalah nabi di antara orang-orang yang saleh. Qala rabbi anna yakunu li hulamun, dia berkata, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memiliki anak? Wa qad balaghani al-kibar, karena aku dan sungguh aku telah tua, wa imraati akir, sementara istriku mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, kata Allah, begitulah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Famada nahnu fa'iluna ba'da istima'iha, apa yang kita lakukan setelah kita mendengarkannya? Inna ru'yata Zakaria alaihi salam, sungguhnya apa yang penglihatan Zakaria alaihi salam di rizki, terhadap rizki, alladhi yassarahu Allah subhanahu, yang Allah mudahkan untuk Maryam, faqad inqata'at asbabuhu al-madiyah, yang sungguh telah terputus sebab-sebabnya secara materi. Hafazahu an yad'uwa rabbahu,
membangkitkan dia atau mendorong dia untuk apa? Berdoa kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Wa ma ajmala an nata'ammala kalimata hunalika. Dan betapa indahnya kita memperhatikan kata hunalika. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah gitu. Faya ismun isyarah, ini adalah kata tunjuk. Yusharu bihi ilal makan fayakunu dzarfan lil makan. Dia mengisyaratkan atau menunjukkan kepada suatu tempat sehingga dia menjadi kata keterangan tempat. Wa yusharu bihi ila zaman, dan dia juga bisa untuk menunjukkan kepada waktu sehingga dia menjadi keterangan waktu. Taduluna ala dzarf alladhi ihtanamahu liddu'a. Ini menunjukkan kepada suatu wadah yang dia manfaatkan untuk berdoa. Wa zaman, dan waktu alladhi ihtabalahu litadarru' ilallahi, dan menunjukkan waktu yang dia gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzi a'ta Maryam rizqa, sungguhnya yang memberi Maryam rizki, laqadirun ayyahabahu dzurriyyah thayyibah, pasti mampu untuk memberinya keturunan yang baik. Wa kadzalika kan, dan begitulah yang terjadi. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi diseru oleh malaikat sementara dia sedang sholat di mihrabnya. Baru saja berdoa dalam sholatnya langsung dijawab. Anallaha yubasyiruka bi Yahya, bahwasanya Allah beri kabar gembira kepadamu dengan Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan kalimat dari Allah, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Ma huwa mauqifuka ayyuhal muslim, apa sikapmu wahai muslim? Wa anta tu'ayinu qudratallah, sementara kamu melihat kemampuan Allah Ta'ala, wa tubsiru mu'jizatihi, dan kamu melihat mukjizatnya. La buddalaka an tatawajjaha ilallah, kamu harus mengarahkan wajah kepada Allah Ta'ala, Rabba Maryam, Rabbnya Maryam, Rabbi Maryam, alladzi razaqahu haitsu la rizqa, yang memberinya rizki di mana tidak ada rizki. Wa ila rabbi Zakaria, dan juga kepada Rabbnya Zakaria, alladzi razaqahu bil walad, yang Allah berikan rizki kepadanya anak, haitsu la sabila lahu, di mana tidak ada jalannya, sudah tua dan istrinya mandul. Kama yaqtadi an-nadhar, sebagaimana menuntut untuk melihat. Fatad'uhu, dan kamu meminta kepada Allah. Wa tatadarra ilaihi wa tabtahil, dan kamu bersimpuh di hadapannya dan kamu mohon kepadanya. An yufarrija karbaka, untuk melepaskan dirimu dari kesulitan. Wa yakshifa ankal ham wal gham, dan menyingkap darimu duka dan lara. Mahma aduma wa tafaqam, betapapun besarnya dan bertumpuk. Min aqwali salaf fi du'a, di antara perkataan para salaf tentang doa. Yang pertama, ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a faida ulhimat ad-du'a fa innal ijabah ma'ah. Umar berkata, aku tidak berpikir tentang pengkabulan, akan tetapi aku memikirkan tentang doa. Apabila seorang telah diilhami untuk berdoa, maka pengkabulan pasti bersamanya. Jadi fokus kepada doa, jangan fokus kepada pengkabulan. Pengkabulan urusan Allah, urusan antum berdoa. Kayak takdir itu urusan Allah, sementara urusan kita apa? Usaha dan tawakal. Jangan mikirin takdir. Kemudian yang kedua, ruwiya an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala yakfi minad du'ai al-bur'u ma yakfi ta'am minal milh.
yakfi minad du'ai al-bur'u ma yakfi ta'ama minal milhi ma yakfi ta'ama minal milhi. Cukup dari doa kesembuhan sebagaimana cukupnya makanan dari garam. Ya, artinya selalu bersama gitu. Kemudian yang ketiga, ruya an Muwarrik anhu qala, beliau berkata, ma wajadtu lil mu'min mathalan, aku tidak mendapati bagi seorang mukmin permisalan, ila rajulun fil bahri, kecuali seorang yang berada di laut, ala khasyabatin, di atas kayu, fahuwa yad'u, dan dia berkata, ya Rabbi ala Allah azza wa jalla an yunjiyahu. Dia berdoa, ya Rabb, wahai Rabbku, mudah-mudahan Allah menyelamatkannya. Begitulah kehidupan mukmin ya. Hidupnya penuh dengan doa. Kemudian yang keempat, ruwiya anil Qasim ibni Abdin annahu qala, qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, ud'ullaha lana, berdoalah kepada Allah untuk kami. Qala ad-du'au yarfa'uhu al-amalus salih, doa itu diangkat oleh amal soleh. Jadi kalau enggak punya amal soleh, doa enggak terangkat. Yang kelima, ruwiya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, innallaha la yaqbalu min musammi'in wala mura'in wala la'ibin. Sungguhnya Allah tidak menerima dari orang yang sum'ah dan riya dan main-main. Wala da'in illa da'iyan du'a sabtan min qalbihi, dan tidak pula orang yang berdoa kecuali seorang yang berdoa dengan doa yang teguh dari hatinya. Ruya an Abdullah bin al-Mubarak annahu ra'a rajulan yas'alullaha wa fi yadihi hasa. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak bahwasanya dia melihat seorang meminta kepada Allah sementara di tangannya ada kerikil. Dia berkata, idza sa'alta rabbaka khairan, kalau kamu minta kepada Rabb kamu kebaikan, fala tas'alhu wa fi yadikal hajar, maka jangan kamu minta kepadanya sementara di tanganmu ada batu. Apa ini maksudnya? Enggak menengadahkan tangan mungkin ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma min abdin mu'min yad'ullaha bida'watin, tidaklah seorang hamba yang beriman berdoa kepada Allah dengan satu doa, fatadhabu, kemudian doa itu pergi, hatta ta'jalu lahu fid dunya, sampai ta'jalalahu, disegerakan untuknya, tu'jalulahu fid dunya, di dunia, atau akhara lahu fil akhirah, atau diakhirkan untuknya di akhirat, idalam yu'ajjal au yaknut, kalau idalam ya'jal au yaknut, selama dia tidak terburu-buru atau putus asa. Jadi intinya setiap doa pasti dikabulkan. Ruwiya an Abdullah bin Abi Salih annahu qala, dakhala alayya Tawus ya'uduni, Tawus datang kepadaku menjengukku, maka aku berkata kepadanya, ud'ullaha li ya Aba Abdurrahman, berdoalah kepada Allah untukku wahai Abu Abdurrahman. Maka beliau berkata, ud'u li nafsik, berdoalah untuk dirimu sendiri, fa innahu yujibul muttar idza da'ahu, sungguhnya Allah itu mengabulkan orang yang terdesak kalau berdoa kepadanya. Jadi kamu tuh yang sakit tuh kamu, yang terdesak tuh kamu.
Allah lebih mendengar doa orang yang terdesak daripada orang yang dalam keadaan lapang. Makanya bagusnya ada orang sakit kita minta doa, doakan saya. Kamu itu lagi terdesak masalahnya. Jadi Allah mengabulkan doanya orang yang terdesak. Bab berikutnya, ini bab yang ke-9 ya. Al-buka min khasyatillah. Nangis karena takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab yang serupa, matanya yang berulang-ulang, taqsya'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, yang merinding karenanya kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Tsumma talinu juluduhum, kemudian menjadi lembut kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka, ila dzikrillah, karena berzikir pada Allah. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina utul ilma, sungguhnya orang-orang yang diberi ilmu, min qablihi, sebelumnya, idza yutla alaihim, apabila dibacakan pada mereka, yakhiruna lil adqani sujada, mereka menyungkur sujud. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, subhana rabbana, maha suci Rabb kita, Rabb kami, inna in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sungguhnya janji Rabb kita pasti akan dilakukan, akan terjadi. Wa yakhiruna lil adqani yabkun, dan menyungkur sujud, menangis, menyungkurkan dakannya, dagunya, yabkuna, menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan menambahi mereka kekhusyuan. Kemudian Allah berfirman, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari di antara orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim, wa Israil, wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang kami beri hidayah, wajtabaina, dan kami pilih. Idza tutla alaihim ayatur rahmani, kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujada wa bukiya, mereka menyungkur sujud dan menangis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli, 7 golongan Allah naungi mereka di bawah naungannya, yaumala dzilla illa dzilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Al imamul adil, imam yang adil, wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah pada Allah azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang yang hatinya terpaut dengan masjid, wa rajulani tahaba fillah, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a ala dzalika, berkumpul atas hal itu, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karenanya. Wa rajulun da'atuhum ra'atun da'atu mansibin, dan seorang yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, wa jamalin, dan kecantikan, faqala inni akhafullah, kemudian dia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu, dan seorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian melelehlah kedua matanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'uda labanu fid dar', sampai susu kembali ke putingnya atau ke kantung susu. Wala yajtami'u
Ghubarun fi sabilillah, dan tidaklah berkumpul debu di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan asap jahannam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ainani la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Dan wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang bermalam menjaga di jalan Allah, berjaga di jalan Allah, ronda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hurrima ala ainaini antana lahuma an-naru, diharamkan atas dua mata untuk disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusul Islam wa ahlahu minal kufur, dan mata yang menjaga, yang bermalam menjaga Islam dan orang Islam dari orang-orang kafir, minal kufur, dari kekafiran. Jadi kalau dari kekafiran di sini mencakup menjaga untuk dari serangan fisik, ya, termasuk juga serangan pemikiran, gitu. Itu juga menjaga. Para ulama itu begadang untuk bisa bagaimana menimba ilmu yang bisa mengkonter serangan orang-orang kufar. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syai'un ahabbu ilallah, tidak ada sesuatu ahabba ilallah yang lebih Allah cintai, min qatrataini wa atharaini, dari dua tetes dan dua bekas. Qatratu dumu'in min khasyatillah, yang pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah Ta'ala. Wa qatratun damu tuhraku fisabilillah, dan tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Wa mal atharani, adapun dua bekas, fa atharun fisabilillah, maka bekas di jalan Allah seperti tadi debu, ya. Wa atharun fi faridatin, dan bekas dalam fardu min faraidillah, dari kewajiban-kewajiban Allah. Jadi bekas pada badan mungkin, atau pada harta, ya, gara-gara apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Arabi, al-athar ma yabqa ba'dahu. Athar itu artinya apa yang tersisa setelahnya, berupa amalan yajri alaihi ajruhu, yang mengalir atasnya pahalanya, min ba'di, setelahnya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis apa yang telah mereka lakukan dan juga peninggalan-peninggalan mereka. Jadi bekas amalan itu masih mengalirkan pahala, ya, peninggalan-peninggalannya. Bisa jadi masuk kategori ini adalah apa? Amal-amal jariyah, ya, masih tersisa, seperti ulama meninggalkan kitab, ulama meninggalkan murid-murid dan seterusnya. Itu bekasnya, itu peninggalannya, ya, masih mengalirkan pahala. Kemudian dari Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaka lisanahu, beruntung orang yang memiliki lidahnya, menguasai. Wa wasi'ahu baitu, dan longgar baginya rumahnya. Wa baka ala khati'ati, dan menangis atas kesalahannya. Ini riwayat Utsman, dan juga ada riwayat dari Uqbah bin Amir. Ya, beliau bertanya tentang apa itu keselamatan. Kemudian kata Rasulullah, amsik alaika lisanak, tahan lidahmu, wabki ala khati'atik, dan tangisi kesalahanmu, wal yasa'aka baituk, dan hendaknya rumahmu longgar bagimu. Ini keselamatan, ya. Jadi kalau orang bisa menahan lidah, termasuk menahan jempol, ya, tidak berbicara dan menulis sembarangan, kemudian menangisi kesalahan, kemudian tinggal di rumah, lebih banyak di rumah daripada berkeliaran, itu keselamatan di akhir zaman. Barang siapa banyak
bertemu manusia, dia akan banyak terpapar oleh virus ya. Virus subhat dan syahwat. Kalau corona udah habis insya Allah, virus syahwat dan syubhat itu yang jauh lebih berbahaya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qultu, aku berkata, ya Rasulullah, man najah. Oh ini Uqbah bin Amir baru dibilang ternyata di situ. Man najah, apa itu keselamatan? Kata Rasulullah, amlik alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Serupa dengan apa yang diriwayatkan dari Utsman. Dari riwayat Utsman mengatakan, tuba, beruntung orang yang memiliki lidahnya, menguasai lidahnya. Jadi menjaga lidah ini merupakan hal yang paling penting hari ini. Ya, kita saksikan di medsos banyak sekali orang yang ceplas-ceplos habis itu minta maaf, klarifikasi. Ya karena nggak menjaga lidah, berat menjaga lidah itu. Itu contoh yang ada di medsos. Yang di luar medsos banyak sekali yang nggak kita ketahui ya, kejadian-kejadian orang menyesal ya, masih alhamdulillah masih bisa menyesal, masih bisa taubat gitu. Banyak yang tidak sempat bertaubat, kesalahan lidahnya dibawa mati. Bisa jadi hanya satu ucapan menyebabkan orang kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Satu kata bisa mencela takdir, mencela Allah, mencela kejadian, mencela masa, itu semuanya mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menyebabkan orang kafir ya. Naudzubillah min dzalik. Jangankan mencela Allah, sekedar menertawakan ya, hanya canda tawa saja yang berkaitan dengan agama Allah itu bisa menyebabkan apa? Batalnya iman. Bagaimana mencela Allah dengan serius? Bagaimana orang yang berani menginjak Al-Quran dan sebagainya, Masya Allah. Sekarang pelecehan-pelecehan terhadap agama banyak sekali terjadi. Ini sikap-sikap yang tidak selamat ya. Manusia-manusia akan binasa, wala'iyadzubillah. Makanya kalau kita tidak menjaga diri kita ya, menjaga lisan dan menjaga badan kita untuk tetap tinggal di rumah, jadi kita akan banyak dosa. Makanya tangisi saja dosa-dosa kita, tangisi dosa kita, insya Allah apa? Kita akan menjadi orang yang selamat. Akhir zaman itu sangat butuh sekali mengamalkan hadis seperti ini. Ini hadis sejak dulu kala, ini sudah menjadi standar keselamatan sejak dulu kala ya. Dan hari ini lebih banyak lagi kita butuh untuk mengamalkan hadis semacam ini. Kerusakan akhir zaman itu beda dengan di zaman-zaman yang telah berlalu dulu. Makin kesini makin berat ya, fitnah makin pekat, makin gelap. Berikutnya at-tahdhir min qaswatil qalb, peringatan dari kerasnya hati. Kenapa nggak bisa nangis? Hatimu keras ya. Hadari min qaswatil qalb, hadari, hati-hati dari kerasnya hati dan hati-hati. Fa inna tufdi bika ilan nar, karena dia mengantarkanmu ke neraka. Fastanib qaswatal qalb wasbabaha, maka jauhilah kerasnya hati dan sebab-sebabnya. Wa iyyaka an tu'ridha an mawa'idillah, dan hati-hati kamu dari berpaling dari nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, alam yakni, apakah belum tiba saatnya lilladina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka. Jadi khusyuk ini lawannya keras ya. Hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh oleh nasihat, hati yang mudah menangis, itu khusyuk. Kalau sulit menangis itu tidak khusyuk, keras hatinya. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka? Lidzikrillah, karena berzikir pada Allah. Jadi siapa yang berzikir pada Allah, dia akan menangis seperti tadi. Dzakarallaha khalian fafadat ainahu, mengingat Allah sendirian maka melelehlah air mata. Juga hadis keselamatan tadi. Waliyasa'ka baituk, hendaknya rumahmu lapang bagimu. Kalau rumahmu lapang, kamu lebih banyak tinggal di rumah, dan itu lebih mudah bagimu untuk apa? Menangisi kesalahan. Lebih gampang mana, nangis di pasar atau di rumah? Jelas di rumah lebih gampang.
Di kerumunan orang sulit kita menangis. Kalau menangis malah pencitraan. Naudzubillah min dzalik. Maka keselamatan adalah ketika kita sendirian di rumah, tidak ada orang tahu, kita menangisi dosa-dosa. Itulah keselamatan. Wa manazzala minal haq, dan juga karena apa yang turun dari kebenaran. Kalau kita membaca al-haq, kita membaca Al-Quran, menangis. Dan Nabi SAW merintahkan, apabila kalian membaca Al-Quran maka menangislah. Idza qara'tumul Quran fabku, maka menangislah. Wa ilam tabku fatabaqu, kalau kamu tidak menangis maka berusahalah untuk menangis. Sampai begitu Nabi bilang. Jadi sangat dianjurkan kalau membaca Al-Quran itu nangis gitu, dihayati. Kalau orang menghayati otomatis akan nangis. Kalau enggak nangis berarti tidak menghayati, atau memang keras hati ya. Naudzubillah min dzalik. Wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahud dan Nasara dulu, min qablu sebelumnya, fatal alaihimul amad, yang panjang waktu setelah itu atas mereka, aitola zaman bainahum wa baina anbiyaihim, yaitu setelah berlalu waktu yang panjang antara mereka dengan nabi mereka. Jadi setelah nabi mereka meninggal gitu, maka apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka. Nah ini sama sekarang kita rasakan, bagaimana kaum muslimin keras hati, dinasehati susah mendengar, dinasehati malah mencaci, akhirnya bantah-bantahan, debat. Bukannya menerima nasihat malah apa? Terjadi perdebatan. Makin berdebat makin keraslah hati. Naudzubillah min dzalik. Wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah fasik. Jadi begitu dulu ahli kitab, makin jauh masanya dari masa kenabian makin keras hatinya. Hari ini juga begitu. Kita udah jauh sekali dari masa Nabi Muhammad SAW. Adapun antara Nabi Isa dengan umatnya itu enggak sampai 15 abad seperti kita dulu ya, umat Nabi Isa yang sebelum Nabi Muhammad diutus gitu maksudnya. Hanya sekitar berapa? Hanya sekitar 6 abad. Nabi dilahirkan 571, diutus tahun 625. 600 tahun saja. Itu jarak antara, itu kan Masehi. Jadi Masehi kelahiran Nabi Isa dengan diutusnya Nabi itu 625 tahun. Segitu saja udah dibilang apa? Keras hati mereka gitu. Baru 600-an tahun udah keras hati mereka. Gimana kita? Sudah 1444 tahun lebih keras ya. Makanya orang-orang Islam ini Masya Allah ngeyel gitu. Dan begitu karakteristik manusia ya. Karena aktsar jadalah. Jadi manusia itu apa? Banyak mendebat, ngeyel. Itu ayat itu pernah dibacakan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ketika disuruh sesuatu kemudian menimpali, maka kemudian Nabi bilang memang manusia itu suka membantah ya, Masya Allah. Apalagi hari ini banyak sekali orang yang gampang membantah. Jangankan hadis itu, ayat pun dibantah ya. Bukan cuma dibantah, dibantai gitu. Mereka berani membantai ayat, membantai hadis Nabi SAW. Makanya ya, kalau di Bani Israel dulu para nabi dibunuh, sekarang cuma karena nggak ada nabi saja gitu. Mungkin kalau ada nabi juga dibunuh ya. Naudzubillah min dzalik. Manusia menjadi keras hati mereka karena sudah masa yang panjang telah berlalu, masa kenabian. Makanya waspada dan hati-hati. Kita ini harus menjaga hati kita. Kalau tidak hati-hati, hati kita juga akan menjadi termasuk di antara hati-hati yang keras itu. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati pergaulan ya, hindari pergaulan yang tidak baik. Menjaga hati itu lebih penting daripada menjaga harta. Banyak orang nyimpen duit itu hati-hati, takut dirampok, takut dicuri, takut dicopet. Tapi hatinya tidak dijaga ya. Naudzubillah min dzalik. Termasuk juga menjaga kehormatan, termasuk kehormatan keluarga, jaga anak-anaknya. Anak gadis berkeliaran di mana orang tuanya ini. Ini tidak takut dengan fitnah ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya banyak kerusakan di dunia ini gara-gara wanita. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ittaqud dunya wattaqun nisa.
Takutlah oleh dunia dan takutlah dari para wanita. Wanita menyebab kerusakan ya. Di Indonesia sekarang gara-gara wanita ya, terbongkarlah aib-aib banyak instansi ya, gara-gara wanita ya. Alhamdulillah. Hati-hati dengan wanita. Terjadi pembunuhan, terjadi penipuan, terjadi pokoknya berbagai kejahatan gara-gara wanita, termasuk perzinaan itu yang paling banyak. Wa jaa fi tafsir hadil ayat, dan datang dalam tafsir ayat ini marawahu Abu Hazim, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hazim, anna Amir ibni Abdullah ibni Zubair, bahwasanya Amir ibni Abdullah ibni Zubair akhbarahu, menghabarkan kepada Abu Hazim, anna abahu akhbarahu, bahwa bapaknya menghabarkan kepadanya, annahu, bahwasanya dia, lam yakun baina islamihim wa baina an nazalat hadil ayah, tidak ada jarak antara Islam mereka dengan turunnya ayat ini, yu'atibuhumullahu biha, yang Allah mencela dengan ayat ini, mencela mereka, ila arba'asidin, kecuali hanya 4 tahun saja. Baru 4 tahun saja sejak masuk Islam Allah sudah celah dengan ayat ini. Apakah belum tiba saatnya untuk khusyuk gitu? Jangan seperti ahli kitab yang keras hati mereka setelah panjang jarak antara kenabian dengan mereka 600 tahun tadi. Kurang atau kurang dari itu, keras mereka. Ini baru 4 tahun sudah ditegur. Bagaimana dengan kita sudah 1444 tahun gitu. Apa kiranya hati kita? Gimana kabar hati-hati kaum muslimin hari ini? Apakah bisa mengklaim hati kita lebih lembut daripada hati para sahabat? Ini omong kosong ya. Mustahil. Mustahil orang-orang sekarang lebih hebat daripada para sahabat. Makanya yang mengaku lebih hebat ya itulah tanda hati keras ya. Itulah contoh orang yang keras hati, mengaku lebih hebat dari sahabat atau mengaku sama dengan sahabat. Itu orang paling keras hatinya. Orang yang masih agak lembut hatinya pasti menyadari betapa kerasnya hati ini. Jadi menyadari kalau kita punya hati keras itulah kelembutan ya. Itulah kelembutan hati. Orang yang paling tidak menyadari itulah hati yang paling keras. Wala yakunu kalladina utul kitab, jangan kalian seperti orang-orang ahli kitab dulu min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Kebanyakan mereka adalah fasik. Kebanyakan mereka fasik, dan kata Nabi apa? La tatabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti ajaran-ajaran orang sebelum kalian. Jadi kalau kebanyakan mereka fasik, kebanyakan kita juga fasik, sama ya. Sama. Kalau mereka kufur, kebanyakan kita juga kufur. Mereka musyrik, kebanyakan kita juga musyrik. Maka bersyukur dan teruslah bersyukur dan jaga iman, jaga amal soleh, jaga hati, jaga ketakwaan, kesolehan, jaga ilmu dan amal ya semua, jaga sunnah Nabi SAW, karena itulah yang paling berharga apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidaklah seorang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala yang lebih berharga daripada iman dan amal soleh. Maka siapa yang diberi itu jangan disia-siakan, jangan ditelantarkan, jangan ditinggalkan. Yang sudah biasa ngaji jangan ditinggalkan. Siapa berani meninggalkan ilmu, itu artinya apa? Ditinggalkan segala kebaikan. Waliyatubillah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir hadil ayah, malu ila dunia, mereka condong kepada dunia. Jadi hati keras itu cirinya apa? Cenderung kepada dunia. Itu yang membuat kaum muslimin juga lemah, diserang oleh semua orang kafir dari berbagai penjuru, dari komunis, dari Syiah, dari Yahudi, dari Nasrani, dari Konghucu, dari segala aliran sesat ya, menyerang umat Islam. Kenapa? Karena mereka ditimpa wahan, kelemahan. Apa itu kelemahannya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu yang terjadi pada kaum muslimin. Jadi mereka cenderung kepada dunia, begitu kata Ibnu Abbas. Ciri-ciri hati yang keras lebih mengejar dunia daripada akhirat. Kalau diajak untuk makan-makan semangat, kalau enggak diajak marah-marah, kalau diajak taklim males, kalau enggak diajak alhamdulillah gitu. Gitu orang-orang yang hatinya keras. Naudzubillah min dzalik. A'radu an mawa'idillah, mereka berpaling dari nasihat-nasihat Allah. Berpaling dari nasihat Allah itu berpaling dari pengajian. Ya,
tidak sekedar berpaling dari pengajian, bahkan melarang pengajian, bahkan melecehkan pengajian, ya. Bahkan mencela ibu-ibu yang pengajian, katanya anak-anaknya jadi stunting dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang yang membenci agama Islam. Dan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka yang masih membenci Islam walaupun mengaku Islam. Karena sejatinya bukan orang Islam, orang-orang yang membenci Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.